Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kembali saya akan membahas sebuah topik yang menarik lagi, yaitu mengenai Kristen hiper. Apa Pak Kristen hiper? Maksud saya hyper grace. Oke. Nah, belakangan ini seperti yang kita ketahui, dunia kekristenan, ya sebenarnya bukan belakangan ini, sebelumnya juga sudah banyak ya perdebatan-perdebatan yang baik itu diskusinya santai atau bahkan panas-panasan gitu ya. Bahkan diskusi atau perdebatan seperti ini di zaman yang lalu itu sampai menelan korban. Karena yang kalah debat itu meresikokan nyawanya. Oke, tapi sudahlah kita lupakan hal itu ya. Apa itu perdebatan mengenai kasih karunia atau grace? Setidaknya ada dua kubu yang mempertentangkan kasih karunia atau grace ini. Kubu yang pertama menyatakan bahwa keselamatan itu sudah ditentukan dari sana. Jadi ada yang sudah ditentukan pasti masuk surga, ada yang sudah ditentukan pasti masuk neraka. Oh gitu. Sedangkan yang satunya lagi singkatnya tidak setuju sama pendapat hyper grace itu, ya. Nah, sebenarnya gampang saja. Melihat diskusi atau perdebatan itu, kuncinya adalah kembali ke Alkitab nih, Alkitab kita, ya. Tapi masalahnya masing-masing kubu punya ayat-ayat yang pendukungnya di Alkitab. Yang sebenarnya kalau dikumpulkan, dianalisa, ditafsirkan dengan menggunakan hermeneutik yang benar dan menggunakan eksegesis, bukan eisegesis ya, maka sebenarnya tidak bertentangan ayat-ayatnya ya. Nah, ini sama saja dengan diskusi atau perdebatan tentang apakah persembahan persepuluhan masih relevan. Kan sudah saya pernah bahas ya, dari bagian 1 sampai 29. Wah, saya banyak mendapatkan kritikan. Dianggap saya tidak ngerti firman Tuhan. Masa? Oke. Atau tentang apakah manusia itu yang tadi saya katakan sudah ditentukan binasa atau sudah ditentukan selamat bahkan sebelum dilahirkan. Nah, diskusi atau perdebatan seperti ini akan menjadi perdebatan sepanjang masa yang tak hentinya. Oke? Masalahnya, di dalam diskusi atau perdebatan seperti ini biasanya karena Alkitab tidak dibaca secara komprehensif dan menyeluruh. Oke? Alkitab termasuk kitab suci yang unik. Di dalamnya ada sejumlah ayat yang seakan-akan bertentangan, namun sebenarnya saling melengkapi dan saling menunjang. Sekali lagi ya, seakan-akan bertentangan, tetapi sebenarnya saling melengkapi dan menunjang. Ambil saja contoh kitab Yakobus, yang bahkan oleh Martin Luther dianggap kitab jerami yang layak dibakar. Karena sepertinya bertentangan dengan kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus. Ya. Kemudian, Melanchthon, seorang yang terkenal dan juga dekat dengan Martin Luther, berpendapat bahwa kitab Yakobus itu justru tidak bertentangan dengan kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus. Menarik kan? Oke. Yakobus memiliki pengetahuan langsung tentang Yesus. Bahkan suratnya dari semua surat-suratnya menjadi surat-surat yang terbaik dari tulisan Kristen yang mula-mula. Dan dari semua surat-suratnya, Yakobus merefleksikan lebih dekat ajaran-ajaran Yesus yang kita temukan dalam kitab Injil. Nah, sebagai bana perumpamaan Yesus, gambaran pertanian dan dunia keuangan sangat berlimpah. Oke? Tema penting di dalamnya adalah mengenai hikmat, doa, dan terlebih lagi iman. Yakobus dalam sisi lain adalah unik.
Juga karena itu, ia membuka jendela bagi kita kepada beberapa pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Kristen mula-mula. Kita juga melihat pertentangan terjadi saat Yakobus menyerang bentuk kepalsuan dari hikmat dan iman. Oke, nah, jika keseluruhan Alkitab itu dibaca dengan saksama, keseluruhannya, bukan main asal comot ayat-ayat favorit, ya, maka tidak tepat jika dikatakan bahwa kasih karunia itu tidak memerlukan respon manusia yang menerima kasih karunia itu sendiri. Seperti yang ditawarkan oleh beberapa kelompok hyper grace yang menyatakan Tuhan Yesus sudah mengerjakan semuanya untuk keselamatan kita. Jadi Anda tenang aja, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya untuk keselamatan kita. Kita tinggal duduk enak aja, tidur nyenyak saja. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua keselamatan kita. Kita pasti masuk surga. Terdengarnya rohani ya. Dan exciting gitu. Makanya tidak sedikit orang-orang Kristen yang menjadi sombong rohani. Dia merasa dirinya lebih tinggi dari orang-orang yang beragama non-Kristen. Karena dianggap Yesusnya itu sudah menyelesaikan semuanya untuk dia. Bahkan sudah menyediakan tempat atau rumahnya di surga. Terlepas dia di dunia mau hidupnya kayak apa. Ini juga termasuk hyper grace. Ya, hyper grace yang pertama yang keras adalah ada orang yang dari awal sudah ditentukan masuk surga, ada satu orang yang ditentukan pasti masuk neraka, apapun dia lakukan. Kalau memang benar demikian, apa gunanya panggilan seperti bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Lah, kalau Anda tahu si Anu sudah pasti masuk neraka, terus ngapain Anda khotbahi dia? Ngapain Anda injili dia? Oh, saya kan nggak tahu, Pak. Siapa tahu orang ini adalah orang yang mau diselamatkan Tuhan. Lah, kalau memang orang ini mau diselamatkan Tuhan, nggak perlu Anda yang injili dong. Mulai nangkap maksud saya? Pelan-pelan ya. Kalau Anda tahu seseorang itu sudah pasti selamat, buat apa Anda menginjili dia? Kan saya nggak tahu, Pak. Makanya saya harus nginjili supaya dia selamat. Lah, kalau seseorang, misalnya ya, si A sudah pasti diselamatkan. Ketika Anda menginjili dia, Anda kan nggak tahu nih, dia bakal selamat atau nggak selamat. Ya, terus ada lagi si B, yang sudah ditentukan Tuhan pasti masuk neraka. Anda kan waktu menginjili dia nggak tahu si B ini pasti masuk neraka. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau orang sudah pasti ditentukan selamat, nggak perlu Anda yang injili. Loh, kalau nggak saya injili siapa dong? Iya, terserah Tuhan. Lah Tuhan suruh saya, kata siapa? Jadi intinya, kalau kita percaya, yakin bahwa sebagian orang sudah pasti apapun dia masuk surga, yang satu lagi pasti apapun masuk neraka, Anda nggak usah capek-capek nginjil. Sudah ditentukan kan, ini pasti selamat. Iya Pak, tapi selamat kan setelah dia dengarkan Injil dari kita. Lah, Anda mengintervensi Tuhan dong. Enggak Pak, saya dipakai Tuhan, sudahlah. Puter-puter di situ ya. Nah, jadi kembali lagi. Yang benar adalah betul Yesus menyelamatkan, bahkan mengangkut dosa seluruh dunia. Jangan diputar balik hanya mengangkat dosa orang Kristen ya. Baca lagi Alkitab Anda. Ya. Oleh karena itu, tuduhan kelompok hyper grace kepada orang-orang atau kelompok yang menekankan masih perlunya respon manusia ketika setelah dia menerima Tuhan, dia harus meresponi ya pengakuan dia kepada Tuhan sebagai juru selamatnya dengan apa? Dengan hidup mau seturut kehendaknya, sehingga terus dibentuk menjadi serupa dan segambar Yesus. Masa sudah terima Tuhan Yesus hidupnya seenaknya dan yakin masuk surga? Ini juga termasuk orang hyper grace. Saya sudah ditentukan selamat karena sudah pilih Yesus. Belum tentu. Oke. Jadi tidak tepat ya tuduhan kelompok hyper grace kepada orang yang masih menekankan perlunya respon manusia yang telah menerima kasih karunia itu, ya. Sehingga dia menuduh, kamu perlu respon manusia lagi, berarti kamu kurang iman. Sehingga kamu merasa harus perlu respon manusia. Enggak, Tuhan sudah komplit semuanya, sudah selesai. Kalau begitu seenaknya dong Anda hidup di dunia.
Nah, inilah hyper grace juga gitu ya. Ngapain itu kayak si itu tuh hidup harus dengan ditambah-tambahin perbuatan baik. Bukan ditambah-tambahin perbuatan baik. Anda kalau sudah menerima Tuhan harus berbuat baik. Udah titik gitu. Bukan ditambah-tambahin perbuatan baik. Justru kalau Anda tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik setelah Anda menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Anda, pada dasarnya Anda belum percaya. Udah sederhana aja. Mari kita simak pernyataan Tuhan Yesus sendiri atas pertanyaan seorang tentang keselamatan yang tertulis di Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang di situ, "Berjuanglah untuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat." Iya Pak, itu yang berusaha tanpa Yesus. Lah udahlah, jangan dipakai eisegesis lagi, gitu maksud saya. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa kita harus berjuang karena akan banyak orang yang berusaha. Ini berbicara ya mengenai orang Kristen yang sudah terima Yesus tapi dia tidak mau berjuang untuk hidup sungguh-sungguh, ya. Dia maunya masuk surga tapi nggak dapat. Maka dari itu Tuhan Yesus bilang, berjuanglah, hiduplah sungguh-sungguh setelah Anda menerima Yesus. Itu saja, ya. Bukan hidup di dunia seenaknya, ya. Dengan kata lain, kita harus berjuang karena akan banyak orang yang hidupnya ya begitu-begitu aja karena dia merasa sudah terima Yesus, ya. Ini menggambarkan orang-orang Kristen yang mau berusaha mendapatkan keselamatan yang katanya masuk surga gratis itu, ya. Tapi dia tidak akan dibenarkan karena dia tidak berjuang meresponi kasih karunia gratis yang sudah diberikan itu. Maka mereka akhirnya tidak mendapatkan keselamatan itu. Kasih karunia memang diberikan secara gratis, tetapi kasih karunia bukan barang murahan. Apa gunanya Anda terima kasih karunia gratis, tapi kasih karunia itu Anda responi terus dengan hidup sembarangan, bahkan bertentangan dengan kehendak Allah selama Anda hidup di dunia? Apa gunanya? Apa gunanya? Jadi pertanyaannya, apakah sekarang ini Anda masih menjadi orang Kristen hyper? Ya, yang bahagia menerima kasih karunia gratis, tapi memperlakukan kasih karunia itu sebagai barang murahan, dengan terus-menerus meresponinya dengan hidup sembarangan selama di dunia. Jika ya, jujur Anda harus bertobat. Ya, ketika Anda sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, hiduplah dan hidupilah kehidupan Anda setiap hari sesuai dengan perintahnya. Berjuanglah untuk bisa melakukan kehendaknya dalam kehidupan Anda sehari-hari. Itu maksudnya. Bukan dengan mengejek orang yang berusaha hidup kudus, hidup suci, bilang Allah gak yakin selamat dia, masih mau mencoba hidup kudus, hidup baik gitu ya. Udahlah, percaya pasti masuk ke surga. Itu juga orang hyper grace, ya. Jadi sekali lagi, jika Anda mengaku sebagai orang Kristen yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Anda, maka respon Anda terhadap kasih karunia juga harus benar. Oke? Jika tidak, maka Anda sama saja memperlakukan kasih karunia itu sebagai barang murahan yang Anda sia-siakan. Demikian, semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerdaskan dan tercerahkan. Shalom.